Bergerak adalah isi tabelnya saja. Itu adalah keuntungan dari kita melakukan pembekuan pada tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Rumah Belajar Koko. Hari ini kita akan membahas masalah pembekuan ya, pembekuan pada Google Spreadsheet. Nah, ini dia. Pembekuan pada Google Spreadsheet. Sebelum saya jelaskan apa pentingnya pembekuan gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya, ini tabelnya sama ya antara ini dengan ini ya. Ini saya tidak melakukan pembekuan pada tabel ya. Sedangkan yang ini, yang sheet 1 ya, ini saya melakukan pembekuan pada tabel. Salah satu keuntungannya adalah kita bisa membekukan dari kepala tabel ya, supaya kita bisa melihat terus ya item-item tabel yang ada di atas ini tidak bergerak. Kalau yang di latihan ini ya, coba kita lihat. Nah, ini pada saat kita geser ke atas ya mouse kita, ini kepala tabel ini akan ikut gitu ya, akan ikut ke atas, sehingga kita akan sedikit kesusahan ya. Kalau misalnya tabelnya cukup banyak ya gitu ya, atau kolomnya cukup banyak, ini akan mengalami kesusahan kita ya, menentukan ini item tabelnya apa sih gitu ya. Nah, beda lagi yang kalau kita menggunakan pembekuan. Walaupun itemnya banyak, misalnya ya, tentang tabel itu, tetapi dia tetap diam. Yang bergerak adalah isi tabelnya saja. Itu adalah keuntungan dari kita melakukan pembekuan pada tabel. Dan kalau menurut saya, ini sangat penting sekali supaya kita akan lebih terbantu ya untuk mengisi sebuah tabel. Langsung kita praktek ya bagaimana cara membuat atau pembekuan pada sebuah tabel. Baik, ini sama ya untuk tabelnya. Saya masuk ke latihan 1. Nah, ini belum saya bekukan. Baik, untuk membekukan syaratnya ya, persyaratannya adalah tidak ada kolom yang digabungkan kalau dia secara baris ya. Nah, ini kan ada satu baris kolom antara E dan E ini, antara D dan E ini digabungkan. Ini kalau misalnya kita buat gabungan, dia akan jadi masalah gitu ya. Tidak bisa digabungkan karena dia harus tidak ada sel yang digabungkan. Itu persyaratannya ya. Contoh, sekarang kita akan buat di kolom ini ya, di baris 4 ini pembekuan ya. Nah, kita lakukan tampilan, kemudian bekukan baris ya, berarti baris ya, bukan kolom. Kalau kolom yang bawah, yang ini kolom, yang ini baris. Kita sampai di baris keempat, ini baris keempat ya, kita bekukan. Nah, pada saat kita membekukan baris keempat, di situ ada peringatan, maaf, Anda tidak dapat membekukan baris yang hanya berisi sebagian sel gabungan. Coba pecahkan sel gabungan atau bekukan lebih banyak baris untuk mencakup seluruh sel gabungan. Ya, jadi ingat bahwa kalau kita ingin membekukan sebuah baris ya, ini tidak boleh ada baris yang digabungkan ya. Sekarang kita coba di nomor 5 ya. Di sini tidak ada yang digabungkan ya. Kalau ini digabungkan kolom ya, ini namanya kolom. Jadi kalau kita gabungkan baris, ini tidak ada, semuanya dalam satu baris. Kalau nomor 5 kita bekukan,
kemudian tampilan, bekukan baris 6 hingga nomor 5. Nah, ini bisa ya. Nah, bisa dia dibekukan ya. Jadi syaratnya sebuah pembekuan dari baris adalah tidak boleh ada baris yang digabungkan. Ya, seperti itu. Saya ulangi lagi, bagaimana cara pembekuannya adalah, nah ini belum saya bekukan, misalnya nomor 5 kita bekukan, kemudian tampilan, kemudian bekukan hingga nomor 5. Nah, seperti itu. Ya, jadi sudah dibekukan. Nah, ini sangat membantu sekali. Ya, tadi baris ya, sekarang kolom. Nah, sama seperti baris, kolom pun kita tidak bisa membekukan apabila ada sebuah kolom yang digabungkan. Contoh, kita akan pembekuan ini ya, kita akan bekukan di sini. Ya, jadi ini kita bekukan. Apakah bisa? Ya. Sekarang kita tampilan, kemudian bekukan, ingat kolom hingga D. Ya. Nah, tidak bisa. Ya. Permasalahan di mana nih? Ya, permasalahannya ada di judul. Ya, di judul. Kenapa? Di judul ini ada penggabungan. Sel B sampai sel F itu digabungkan. Ya. Sel B3 sampai sel F3 itu digabungkan. Jadi mau tidak mau kita harus melepas penggabungan tersebut ya. Jadi kita lepas dulu. Ini kita lepas ya. Kemudian ini pun kita lepas penggabungannya. Jadi tidak ada penggabungan lagi di sini. Ini kita kasih tengah semacam itu. Jadi judulnya ada di pojok sebelah kiri ya. Nah, ini kita akan gabungkan. Kita gabungkan di sini, kemudian tampilan, kemudian bekukan hingga kolom D. Masih ternyata ya. Masih ternyata ada yang harus digabungkan dulu ya. Sekarang kita lihat ya di sini, ini masalah di sini nih ya. Ini ada yang digabungkan ya. Sekarang kita pindahkan di sini saja di kolom C. Kolom D masih ada. Ini kita gabungkan, tampilan, bekukan, gabungkan kolom C. Nah, bisa kan? Karena di sini tidak ada yang digabungkan. Kalau ini ada nih yang digabungkan. Jadi ya, jadi kita kan bentuknya hanya barang aja nih. Jadi kita bisa menggeser. Ya, ini geser dia akan ke kiri ya. Jadi kalau kita melihat jumlah kampas rem, jumlahnya berapa kan langsung lebih detail. Kalau kolomnya banyak atau ini ya, kolomnya banyak, ini akan mempersulit kita ya. Jadi kita harus kejar-kejaran dengan layar gitu ya. Jadi kita harus melakukan pembekuan pada kolom dan tabelnya. Nah, itulah pentingnya sebuah pembekuan pada sebuah tabel. Jadi sekali lagi pembekuan adalah membantu kita ya, membantu kita untuk lebih mempercepat pekerjaan kita sehingga datanya kita tidak merasa kesulitan untuk memfilter ya. Jadi kalau kita ke sini, ini kita akan terlihat, ke atas pun kita akan lihat. Jadi kepala ini akan diam ya, isinya yang akan berjalan ya. Baik, serasa itu saja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.